Pak Panmut Pidana, ini kita harus segera aplikasikan e-Berpadu ya, karena ini sudah ada aplikasinya dan ini sudah, kita bukan pilot project untuk e-Berpadu, tapi sesuai dengan perintah Ketua Pengadilan Tinggi minggu ini kita harus jalankan e-Berpadu. Ada masalah nggak? Begini Pak, memang ada masalah sedikit-sedikit Pak ya, karena memang kita ini tahapnya masih training Pak. Jadi banyak juga ada dari APH yang memang mereka belum tahu Pak. Padahal kita sudah sosialisasikan ke mereka. Sehingga mereka datang ke pengadilan hanya menyerahkan misalnya permohonan sita atau geledah, tapi belum menginput ke e-Berpadu. Gitu, akhirnya kami di sini di petugas PTSP bagian pidana, karena ini masih tahapan training, akhirnya kita bantu mereka untuk mengupload permohonan mereka. Ya ini karena baru pertama orang masih belum paham, barangkali mungkin kita perlu adakan sosialisasi lagi ya, kita kumpulin lagi mereka untuk kita sosialisasikan lagi, kita latih lagi ya kan. Kita sendiri barangkali belum terlalu siap ya, karena kita sendiri tanda tangan elektronik kita belum punya ya. Belum punya Pak. Belum punya. Kemarin kita sudah kirimkan surat ke Biro Hukum dan Humas untuk meminta tanda tangan elektronik untuk ketua, wakil, dan para hakim-hakim. Kita sudah kirimkan suratnya, mudah-mudahan segera turun sehingga ketua, wakil, dan hakim bisa TTD elektronik kan. Karena itu aplikasinya nanti dari BSSN, itu kita yang penting approve dari Biro Hukum dan Humas saja. Kalau dari kesulitan dari teman-teman pidana semua ada enggak atau sudah tahu semua? Dari pelaksana. Dari pelaksana, Pak Romdon ada? Berpadu. Pak, kalau masalah dari pelaksana, kita ada kesulitan untuk penginputan masalah dari penyitaan nih Pak. Misalkan penyitaannya tercantumnya itu saksi. Ternyata di aplikasi di situnya nggak ada kolom buat saksi, makanya tak ada tersangka. Nah itu kami kesulitan. Kalau misalkan kita bisa cetak buat fisiknya dari PTSP, kita di sini bisa diunikan ke saksi ya, dan bisa dirubah di saksi. Cuman nanti dari berpadunya namanya orangnya saksi, ternyata itunya tersangka gitu. Maksudnya ini anunya namanya disita dari mana begitu? Iya, misalnya disitanya dari saksi gitu. Itu nggak ada, adanya tersangka. Adanya kolomnya hanya untuk tersangka aja. Oh gitu. Ya ini kan aplikasi ini kan masih pengembangan semuanya kan, masih awal dan ini udah langkah bagus. Kita udah tahu ada berapa macam menunya untuk saat ini? Ada 8. Ada 8 ya. Kan meliputi sita, izin permohonan izin presiden sita, penggeledahan, penahanan, perpanjangan penahanan, izin besuk, kemudian pelimpahan berkas, kemudian pinjam pakai barang bukti, kemudian permohonan diversi, terakhir pembantaran. Oh, pembantaran sudah ada ya? Ya, pembantaran. Ada belum? Ada? Ada ya. Ada ya. Berarti 9 ya sekarang? 8. 8? Oh 8 ya. Bukannya ini, 1 penyitaan, penggeledahan, terus pelimpahan berkas, perpanjangan penahanan, izin pakai pinjam pakai barang bukti, terus izin besuk, kemudian pembantaran, kemudian diversi. Nah, ada 8 ya. Nah, ini yang harus kita, kalau saya lihat sih mengenai aplikasinya sendiri, dashboardnya sama persis dengan kayak model e-core kan. Iya, Nggak ada bedanya, hampir sama itu. Jadi saya kira itu teknis saja. Kalau mengenai aplikasi barangkali ini karena masih pengembangan, nanti kan masih banyak yang akan ditambahkan fitur-fiturnya kan. Gitu. Karena dan ini kan selama ini perpanjangan penahanan kan hanya dari penyidik atau penuntut umum kepada pengadilannya. Yang misalnya perpanjangannya untuk di persidangan sendiri, misalnya perpanjangan oleh ketua kan nggak ada ya. Apalagi perpanjangan ke pengadilan tinggi belum ada, masih ada pengembangan. Tapi yang jelas kita minggu ini kita migrasi dari e-petahananya pengadilan tinggi ke e-Berpadu ya. Kalau mengenai tanda tangan elektronik sedang kita mintakan ke Biro Hukum dan Humas. Kemudian kalau butuh sosialisasi kita sosialisasikan lagi kapan kan. Ada SK-SK yang perlu dibikin nggak untuk ini? Ini nanti kita akan bikin surat ke APH bahwa ini
sudah mesti harus diberlakukan, Pak. Ya, kita bikin surat. Kalau tadi saya sudah minta ke Bu Panitra untuk kirim surat kepada penuntut umum, kejaksaan, penyidik, rutan, bahwa kita memberlakukan berpadu elektronik berkas perkara pidana terpadu, sekaligus di situ di surat agar dilampiri SK KMA mengenai berpadu tadi. Berpadu. Nah, tadi saya sudah minta Bu Panitra untuk melakukan itu. Ya, nanti sedikit-sedikit kita pelajari. Siap, Pak, siap. Ada hal lain nggak, Pak? Ya, paling yang ada bukan kendala ya, memang karena tadi Bapak kata memang ini baru, ini yang karena kan untuk berkas perkara itu sekarangnya banyak, Pak. Berkasnya juga kalau pelimpahan berkas perkara kan tebal, jadi harus di-scan satu-satu, Pak. Ya, yaitu untuk kesulitannya itu kalau penyidik penuntut umum mungkin tidak banyak ya, karena dia ngisi nama tersangkanya dan lain sebagainya ya. Ini, tapi kemudian setelah itu kan penyidik yang harus mengunggah 30 dokumen kalau tidak salah ya, dari penahanan kalau sudah ada enggak, misalnya berkas dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Tapi ya awal-awal pasti repot. Nanti setelah itu kan biasa saya kira kan, dan itu tapi bagi pengadilan itu akan memudahkan pengadilan. Kalau sudah berjalan sebetulnya enak bagi kan? Pengadilan itu. Hanya di awalnya saja, Pak, yang ya awalnya kan. Ya ini kalau di SK KMA juga disebutkan walaupun sudah berkas-berkas tadi sudah diunggah secara elektronik, untuk sementara nanti pada sidang pertama berkas fisiknya kan tetap diberikan ke majelis ya. Bahkan nanti setelah dievaluasi bisa saja berkas fisik tidak perlu dibawa ke pengadilan, tapi apabila hakim minta tetap harus diberikan, kalau nggak salah begitu di SK KMA nyatanya. Tapi ini bagus sih, jadi mungkin nanti ke depan kan tidak ada arsip-arsip seperti arsip kita yang penuh sekali begitu kan, semua elektronik semua. Itu akan memudahkan kita. Ya inilah kecanggihan teknologi. Ada lagi, Pak Romdon, apa ini? Pak Arif, ada nggak? Itu Pak Nandang. Pak, kemarin juga sedikit mesti belajar tentang berpadu, karena kemarin juga banyak polisi yang nanya ya. Ya namanya kita latihan, namanya baru kan, dan memang belum mestinya belum diberlakukan di kita kan. Kita kan bukan pilot project. Pilot projectnya kalau nggak salah 7 pengadilan tinggi ya, dan PT Bandung tidak menjadi pilot project, tapi pengadilan tinggi, dan kita menginginkan kalau lebih cepat kan lebih bagus kan begitu. Gimana? Ada lagi? Ada? Terus ini, Pak, mengenai pendampingan, kita kan selama ini kan masih uji coba, kita dampingi polisi untuk mengisi ini sampai kapan gitu, Pak? Ininya, deadline-nya kita. Ya kita belum punya randonya sampai kapan, tapi ini kan masih taraf latihan ya. Nanti kita tentukan lebih lanjut berapa lama kita bisa mendampingi mereka. Tapi saya lihat kemarin kita ada pertemuan dengan penyidik, mereka sih antusias. Kebetulan ada diskusi dengan penyidik-penyidik berkaitan dengan restoratif justice kemarin, mereka antusias memperlakukan ini. Dan itu saya melihatnya sih sumber dayanya mereka itu juga mencukupi menurut saya. Saya kira kalau sudah mencoba 1-2 kali pasti sudah bisa. Nah, kita belum punya jadwal sampai berapa lama lah ya. Karena mestinya kalau ada itu kan kita tidak perlu membantu mengunggahkan karena dari sana sudah kan. Nah, cuma ini karena masih baru ya, kita juga masih belajar, saya juga masih belajar kan. Nah, kita belum bisa jawab itu. Cukup, ada lagi? Kalau untuk berpadu cukup dulu, Pak. Cukup lah ya. Yalah, gitu. Yang penting kita berlakukan mulai minggu ini. Ya, minggu ini. Siap. Nanti kalau butuh dokumen-dokumen, surat-surat bisa kita suratin. Kita dorong penyidik, penuntut umum, lapas, masyarakat. Kita sosialisasi ke masyarakat kan belum, karena di situ juga ada fitur untuk masyarakat kan. Ada pengguna lain, semacam pengguna lain ya Pak Romdon ya. Iya. Ada. Kemarin kita libatkan dari Posbakum, Pak. Posbakum ya. Yaitu akun pengguna lain untuk misalnya untuk izin besuk ya. Pinjam kemudian bukti. Pinjam pakai barang bukti. Ya saya kira begitu ya. Oke lah, selamat buat Pak Tanggut. Kita maju bersama. Siap.